Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari mahasiswa Politeknik HPP Jakarta, Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika, kelas 5D. Nama saya Muhammad Rifali Pratama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, kompetensi 5, penggunaan metode Center of Gravity atau CFG dalam penentuan lokasi gudang dalam studi kasus di PT Prakarsa Enviro Indonesia. Nah, di sini saya dari kelompok 3. Lanjut, latar belakang yang pertama yaitu PT Prakarsa Enviro Indonesia. PT Prakarsa Enviro Indonesia adalah perusahaan swasta nasional yang terletak di Villa Galaxy, Bekasi, Jalan Pulau Kribung, Blok AR2, nomor 22, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha EPDC atau Engineering Procurement Construction atau teknologi pengolahan air bersih atau pengolahan air limbah yang memberikan solusi dalam pengolahan air bersih dan air limbah di dalam negeri maupun di mancanegara. Yang kedua, produk yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Prakarsa Enviro. PT Prakarsa Enviro ini mengirim mesin-mesin dan peralatan yang digunakan untuk mengolah limbah kepada para pelanggannya. Mesin-mesin dan peralatan ini dikirim oleh PT Prakarsa Enviro memiliki ukuran yang beragam. Ada yang berukuran besar dan berukuran kecil. Untuk mesin yang berukuran besar diproduksi terlebih dahulu menjadi beberapa komponen terpisah, lalu komponen-komponen tersebut dikirim ke lokasi para pelanggan yang nantinya akan dirakit lagi menjadi sebuah mesin pengolahan limbah di tempat tujuan. Pengiriman komponen ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga membutuhkan gudang untuk menyimpan komponen-komponen mesin yang harus dikirim ke pelanggan. Dan yang ketiga, strategi PT Enviro Indonesia dalam menangani kenaikan permintaan produk. Perusahaan ini mempunyai rencana untuk menambah jumlah mesin produksinya. Nah, dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka diperlukan external warehouse. Dalam menentukan lokasi external warehouse ini, kami menggunakan metode Center of Gravity, yang merupakan salah satu metode untuk menentukan lokasi yang sangat tepat dengan berdasarkan beberapa variabel, yaitu jarak pengiriman, serta frekuensi dari pengiriman barang ke konsumen tersebut. Keunggulan dari COG ini adalah lebih mudah untuk menentukan lokasi dikarenakan perhitungan berdasarkan letak longitude dan latitude-nya, sehingga mempunyai akurasi dan presisi yang lebih baik. Lanjut ke batasan masalah. Nah, batasan masalah ini yang pertama yaitu menggunakan data hasil observasi, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi kami dari kelompok 3 ke PT Enviro Indonesia. Dan yang kedua, data penelitian berdasarkan data pengiriman beberapa customer di PT Prakarsa Enviro Indonesia. Nah, data ini yang berdasarkan data yang pengiriman berupa customer PT Enviro, yang diantaranya yaitu yang pertama KOB Mechanical Engineering di Malaysia, yang kedua PT Konoko Philips di Jambi, yang ketiga IKK Selo Pamioro di Yogyakarta, yang keempat PT The Universe di Banten, dan yang kelima PT El Nusa di Semarang.
Lanjut ke yang ketiga, metode yang digunakan untuk penentuan lokasi gudang menggunakan metode distribusi CUG atau Center of Gravity. Lanjut ke batasan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan metode Center of Gravity pada PT Prakarsa Enviro Indonesia. Dan yang kedua, apakah penggunaan metode Center of Gravity dapat meningkatkan jarak tempuh? Lanjut ke tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan metode CUG dalam penentuan lokasi gudang di PT Prakarsa Enviro Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui penggunaan metode Center of Gravity dapat meminimalkan jarak tempuh dan manfaat penelitian bagi Politeknik APP Jakarta. Yang pertama yaitu Politeknik APP Jakarta dapat menggunakan laporan ini sebagai acuan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Yang kedua, memberikan referensi bagi mahasiswa mengenai analisis penentuan lokasi distribusi dengan menggunakan metode CUG atau Center of Gravity. Dan untuk PT Prakarsa Enviro Indonesia, yang pertama memberikan masukan terhadap lokasi gudang baru untuk melakukan pendistribusian barang. Yang kedua, menjadikan perbaikan berkelanjutan untuk pengoptimalan daya dan jarak pengiriman barang. Lanjut. Oke, terima kasih untuk bab 1 ini, dan akan dilanjutkan ke laporan pertemuan 2 dan pertemuan 3. Terima kasih. Oke, lanjut ke bagian 2, yaitu tugas pertemuan kedua dan ketiga. Dan di sini saya akan menyampaikan metode, yaitu metode Center of Gravity. Yang pertama adalah konsep dasar. Di konsep dasar ini ada pengertian konsep metode Center of Gravity. Nah, pengertian metode Center of Gravity ini metode yang digunakan untuk menentukan koordinat, yaitu letak untuk membangun sebuah fasilitas yang akan menjadikan letak pusat pendistribusian nanti. Lalu lanjut ke konsep. Konsep metode Center of Gravity ini pada sebuah distribusi yang menciptakan sebuah sistem yang tertentu dari koordinat ke koordinat lain. Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut untuk perusahaan dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. Nah, salah satunya jaminan yang harus dipenuhi perusahaan kepada pelanggan adalah pengiriman produk sesuai permintaan pelanggan dengan perencanaan dan penentuan rute secara tepat. Ya, produk akan diterima pelanggan dengan jumlah yang tepat, kondisi yang baik, sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dan biaya yang rendah. Lanjut ke lanjut ke tujuan, manfaat, kelebihan metode CUG ini. Untuk tujuan metode CUG ini digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan yang akan nantinya membuat gudang di luar produksi, di luar lokasi produksi. Nah, dalam menentukan lokasi external warehouse-nya ini,
mempertimbangkan jarak antara perusahaan dengan konsumen yang paling efisien dari segi biaya dan waktu, letak, volume barang yang akan dikirim ke pasar, dan biaya pengangkutan menjadi variabel yang akan dihitung nantinya. Lanjut ke manfaat. Manfaat metode COG ini dapat membuat perusahaan mengetahui titik gudang yang baru dengan memperhatikan setiap letak atau tempat konsumen. Dan manfaat dilakukannya metode COG ini agar penempatan gudang baru dapat lebih fleksibel dan terjangkau untuk setiap konsumen. Oke, lanjut ke kelebihan COG. Nah, kelebihan COG ini dapat menentukan lokasi yang paling ideal dari beberapa alternatif. Yang dimaksud itu lokasi yang dapat menggunakan jarak dari perusahaan ke pelanggan. Nah, di mana jarak yang berimbang jumlah order yang diminta. Di sini menentukan lokasi terbaik untuk menjadi pusat distribusi dengan diperhitungkan lokasi pasarnya, volume barang yang akan dikirim ke pasar, dan biaya pengangkutannya. Yang kedua adalah lokasi memiliki akurasi dan presisi yang lebih baik. Dikarenakan perhitungan berdasarkan letak longitudenya dan attitude-nya. Dan yang ketiga adalah mempermudah menemukan letak gudang baru dan dapat meminimalkan jarak tempuh dari gudang awal ke gudang baru. Lanjut yang keempat, yaitu dapat meminimalkan pengeluaran biaya distribusi dan mempercepat pendistribusian. Nah, sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama. Oke, lanjut ke lanjut ke analisis permasalahan metode center of gravity. Nah, di sini ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan meminimalkan jarak dan juga meminimalkan kos transportasi yang ditempuh. Oke, sebelum menganalisis case center of gravity, ada pun perhitungan yang kami gunakan, yaitu di mana CX koordinat X dari pusat gravitasi atau pusat distribusi yang awal, CY adalah koordinat Y dari pusat gravitasi juga, DX adalah koordinat X dari lokasi yang akan dikirim, DY adalah koordinat Y yang dari lokasi I yang akan dikirim. Nah, WI adalah volume barang yang dipindahkan dari atau ke lokasi pelanggan atau konsumen. Gitu. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu pada PT Elang Perdana Tire Industri. Nah, di sini PT Elang Perdana Tire Industri itu merupakan perusahaan manufaktur pembuatan ban yang memiliki pusat di Bogor dan sudah memiliki banyak distributor. Nah, di PT Elang Perdana Tire Industri ini berencana membuat gudang baru agar lebih mudah proses pengiriman produk sehingga tidak terjadi pemborosan dalam segi jarak, waktu, dan biaya. Nah, di sini perusahaan menginginkan untuk menentukan lokasi gudang yang baru, yang strategis agar meminimalkan jarak, waktu, dan biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada pendistribusian dari gudang Bogor
menuju tempat distributor yang di luar kotanya, di luar kota. Nah, yang pertama yaitu Bogor ke Bandung dengan total 1.300.000 per truk dengan jarak kurang lebih 200 km. Nah, yang kedua Bogor Semarang dengan total 2.300.000 per truk dengan jarak 550 km. Dan yang ketiga dari Bogor ke Surabaya 2.800.000 per truk dengan jarak kurang lebih 750 km. Yang keempat adalah Bogor ke Madiun dengan jarak 3.200.000 per truk dengan jarak kurang lebih 850 km. Nah, di mana yang jarak yang tepat untuk metode center of gravity ini, adapun koordinat yang sudah dihitung pada tabel ini, lanjut. Nah, maka dari perhitungan ini didapatkan titik koordinat yang dihitung, maka titik koordinatnya yaitu 122,22. Nah, seperti yang kita lihat pada peta lokasi gudang baru, letak 122,22 itu terletak di Solo. Nah, yang akan memudahkan dan meminimalkan biaya jarak dan pengiriman distributor yang terletak seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Madiun. Dengan ini akan meminimalkan pengeluaran PT Elang Industri Cair. Lalu masuk ke langkah-langkah pemecahan masalah dalam perhitungan center of gravity ini, yaitu yang pertama mengetahui dan juga mengurut jaringan distributor dari yang terdekat sampai yang terjauh. Lalu menentukan titik koordinat pada setiap distributornya. Yang seperti tadi ada di Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di Madiun. Yang ketiga adalah perhitungan koordinat berdasarkan ongkos angkut. Adanya biaya transportasi yang dikeluarkan bersama dengan jarak koordinat dari manufaktur kepada distributornya. Yang keempat adalah menghitung perhitungan center of gravity ini sendiri, di mana CX merupakan center of gravity dengan titik koordinat X, yaitu CY merupakan center of gravity dengan titik koordinat Y, yang nantinya CX dan CY akan menjadi acuan dalam menentukan lokasi gudang baru yang lebih strategis agar dapat meminimalkan dan mempermudah proses pengiriman barang. Oke. Nah, lanjut ke data yang dibutuhkan dalam melakukan pemecahan masalah. Dalam melakukan perhitungan CUG ini, yang pertama adalah list distributornya. Data yang perlu yang diperlukan yaitu yang pertama list distributor, yang kedua jarak dari pabrik ke distributor, yang ketiga adalah biaya transportasi per kendaraan itu dari jarak dari pabrik ke distributornya.
Lanjut. Nah, yang terakhir adalah output yang dihasilkan setelah memecahkan permasalahan yang dihasilkan melalui perhitungan COB ini. Nah, setelah melakukan perhitungan COB ini, dapat dihasilkan output yang berupa letak gudang baru yang akan meminimalkan jarak dan lebih efisien dan efektif pada setiap distributornya. Nah, perusahaan juga mempengaruhi kos transportasi yang nantinya dikeluarkan perusahaan. Semakin efisien jarak yang ditempuh, maka semakin rendah juga kos atau biaya transportasi yang dikeluarkan perusahaan. Nah, sekian akan dilanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, alasan kami memilih metode Center of Gravity ini yaitu pada perusahaan PT Enviro Prakarsa Enviro Indonesia ini terdapat beberapa tahun terakhir permintaan konsumennya terus meningkat tinggi sehingga kapasitas produksi yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, maka dari itu kami dengan bertambahnya kapasitas produksi yang diperlukan, maka diperlukannya external warehouse untuk melakukan penyimpanan. Sementara produksinya itu sebelum dikirim ke konsumen diletakkan pada external warehouse untuk dilakukannya penyimpanan sementara. Untuk melakukan penentuan lokasi external warehouse ini, kami menentukan dengan menggunakan metode Center of Gravity yang merupakan salah satu metode untuk menentukan suatu lokasi dengan tepat dengan berdasarkan beberapa variabel yaitu jarak pengiriman barang serta frekuensi dari pengiriman barang ke konsumen tersebut. Maka dari itu, keunggulan COB ini adalah lebih mudah untuk menentukan lokasi dikarenakan perhitungan berdasarkan letak longitude dan latitude-nya sehingga mempunyai akurasi dan presisi yang lebih baik agar lebih efisiensi dan efektif dalam nantinya pendistribusian barang ke distributor. Itulah alasan kami memilih metode Center of Gravity pada PT Prakarsa Enviro Indonesia. Oke. Oke, lanjut ke bagian ketiga, yaitu 3 jurnal yang kami pakai untuk tugas hukum 5. Yang pertama yaitu penggunaan metode Center of Gravity dalam penentuan lokasi gudang terhadap meminimalkan biaya transportasi pada PT Elang Perdana Tire Industri. Nah, PT Elang Perdana Tire Industri ini adalah perusahaan yang produksi ban untuk semua kendaraan besar atau kendaraan kecil. Nah, pada kegiatan penelitian ini pada PT Elang Perdana Tire Industri bertujuan untuk mengetahui adanya gudang di Bogor, lalu memperlihatkan adanya biaya transportasi yang dikeluarkan perusahaan itu sangat besar. Dikarenakan adanya jarak yang jauh antara gudang pada para distributor. Metode analisis yang digunakan adalah metode Center of Gravity. Nah, hasil dari dan pembahasan pada jurnal ini, yang pertama ada penentuan lokasi gudang PT Elang Perdana Tire Industri.
Nah, lokasi gudangnya yaitu berlokasi di Bogor. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor, ya khususnya kendaraan roda 4, sangat berpengaruh pada perusahaan karena banyaknya permintaan akan ban, sehingga perusahaan menuntut menuntut perusahaan untuk bisa menyalurkan barang pada pelanggan atau distributornya yang ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, perusahaan ini berencana membuat gudang baru agar lebih memudahkan proses pengiriman produk sehingga tidak terjadi pemborosan dalam jarak, waktu, dan biaya. Nah, perusahaan ini menginginkan letak gudang baru ini strategis. Dengan strategis ini menginginkan lebih efisien dan efektif dalam pengiriman produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu penentuan lokasi gudang terhadap biaya transportasi pada perusahaan. Nah, pada perusahaan ini mengirimkan produk ke distributor ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, nah, menggunakan jasa angkut darat yaitu truk. Nah, di sini ada total biaya pengiriman dan jarak dari Bogor ke Bandung, jarak yang kurang lebih begini dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah penentuan lokasi gudang terhadap biaya transportasi pada perusahaan. Nah, di sini pada koordinat X dan Y. Nah, sumbu nolnya itu berada di gudang lama. Nah, untuk sumbu koordinat X yang ditarik dari gudang Bogor ke Bandung yaitu 37 cm, dari koordinat Y dari titik 0 Bogor ke Bandung yaitu 34 cm. Lalu biaya transportasinya, nah di sini perhitungan koordinat X dan biaya transportasinya. Dan ini perhitungan koordinat Y dikalikan dengan biaya transportasinya sehingga jumlah yang dihasilkan setelah semuanya sudah di-input lalu dihitung dan jumlahnya biaya transportasi yaitu sebesar 9.600.000. Lalu pada koordinat X-nya setelah dilakukannya perhitungan yaitu sebesar 1.166.650.000. Untuk koordinat Y-nya sebesar 2.013.500.000 rupiah. 2.013.500 rupiah. 213.500 rupiah. Nah, dengan metode perhitungan CUG ini didapatkan koordinat sebesar titik koordinatnya yaitu 122 untuk sumbu X dan 22 sumbu Y-nya. Nah, untuk perhitungan sumbu X-nya yaitu besaran koordinat X yang setelah perhitungan dengan biaya transportasi dibagi dengan total biaya transportasinya. Ditemukan 122. Untuk sumbu Y-nya yaitu total koordinat Y yang sudah dihitung dengan biaya transportasi, ya, totalnya dibagi dengan total biaya transportasinya. Ditemukan sebesar 22.
untuk suhu Y-nya. Sehingga koordinatnya lokasi gudang barunya terletak di Solo. Lanjut ke hasil perhitungan COG yang tadi. Nah, setelah melakukan perhitungan tadi, ditentukan maka lokasi gudang baru terletak di Solo dengan hasil perhitungan koordinat X yaitu sebesar 122 dan Y sebesar 22, dan biaya transportasi yang dikeluarkan perusahaan juga sangat minimal. Lebih minimal dari yang tadi. Bisa dilihat. Lanjut ke jurnal yang kedua, penentuan lokasi external warehouse dengan menggunakan metode center of gravity pada studi kasus PT RPZ Surabaya. Nah, PT RPZ Surabaya ini merupakan produsen kemasan plastik yang berfokus untuk memproduksi botol atau tutup. Nah, perusahaan ini mempunyai rencana untuk menambahkan jumlah mesin produksinya, tetapi rencana penambahan mesin produksinya ini mempunyai keterbatasan, yaitu area pabrik yang sudah tidak bisa bertambah lagi. Nah, maka ada rencana untuk sebagian area warehouse ini dijadikan sebagai area produksi. Lalu bertambahnya kapasitas produksi serta berkurangnya area warehouse, maka diperlukan external warehouse untuk melakukan penyimpanan. Sementara hasil produksi sebelum dikirim ke konsumen. Dalam melakukan penentuan lokasi external warehouse ini, peneliti menggunakan metode center of gravity. Untuk langkah-langkahnya perhitungan hampir sama seperti yang tadi. Untuk menentukan lokasi external warehouse yang paling optimal. Yang pertama adalah menentukan titik koordinat masing-masing konsumen. Yang kedua menentukan total volume atau berat pengiriman ke masing-masing konsumen. Yang ketiga koordinat X konsumen dikali total demand konsumen. Yang keempat adalah koordinat Y konsumen dikali dengan total demand konsumen. Yang kelima yaitu koordinat konsumen didapat berdasarkan hasil dari X dan Y. Nah, seperti itu. Nah, di sini penulis sudah membuat tabel, dan ini adalah hasil perhitungan center of gravity XI dan YI-nya. Perhitungannya hampir sama seperti yang tadi. Nah, untuk jurnal yang ketiga, yaitu penggunaan metode center of gravity dalam penentuan lokasi gudang terhadap meminimalkan jarak pengiriman transportasi pada PT XYZ. PT XYZ ini memproduksi ban untuk semua kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui titik gudang baru. Dalam penelitian itu bertujuan untuk mengetahui titik gudang yang baru yang dengan memperhatikan setiap letak konsumen atau distributornya, agar penempatan gudang baru ini dapat fleksibel dan terjangkau untuk setiap konsumen. Nah, peletakan gudang baru ini juga berpengaruh terhadap ongkos biaya setiap pengiriman menjadi lebih murah dan mempersingkat proses pengiriman. Metode analisisnya yang digunakan adalah metode center of gravity atau COG. Nah, penentuan gudang terhadap biaya transportasi pada PT XYZ ini, perusahaan mengirimkan produknya kepada distributor di wilayah dengan menggunakan jasa food truck seperti yang tadi. Ini adalah jarak dari gudang lama ke konsumen. Mohon maaf, sebentar. Mohon maaf karena laptop saya baterainya low. Nah, lanjut. Nah, ini adalah
Bandung ini adalah gudang yang dimiliki PT XYZ. Nah, dari Bandung ini, kota Bandung ini ke Padalarang. Padalarang ini adalah konsumen atau distributornya. Nah, dengan total biaya pengirimannya sebesar 1.300.000 per truk dengan jarak kurang lebih segini dan seterusnya. Sama. Lanjut ke tabel. Nah, tabel ini sudah dibuat oleh penulis, yaitu yang pertama customer-nya. Untuk titik koordinat ini yaitu dihitung dari Bandung. Titik nolnya itu ada di Bandung. Untuk X-nya ketika dihitung Padalarangnya, sumbu X-nya itu berada di min 3,7. Dan D-nya 1,9. Untuk ongkos pengirimannya besar 1.300.000, hampir sama ya seperti yang tadi jurnal pertama. Nah, untuk perhitungannya juga sama dari jurnal pertama, yaitu total untuk mengetahui gudang baru atau sumbu X-nya dulu, kan, yaitu penjumlahan dari jumlah dari ini sebenarnya salah ya, bukan 57 melainkan 54. Nah, seharusnya ini salah. Oke, jadi ini TIBIXI-nya yang setelah dijumlahkan atau penjumlahan titik koordinat dengan ongkos pengiriman, lalu ditemukan jumlahnya segini dan dibagi dengan total semuanya. Nah, total semuanya ditemukan sumbu 1,62 itu untuk sumbu X, dan sumbu Y-nya dari 140 TIBI-nya 140.119.200 rupiah, yaitu dibagi dengan 33.696.000, yaitu TIBI-nya, ditemukan sumbu Y sebesar 4,16. Ya, koordinatnya pada titik gudang barunya yaitu sumbu X 1,62 dan sumbunya 4,16 yang terletak di Banagara. Itu adalah lokasi gudang barunya yang akan dibangun. Diperkirakan jika didirikan gudang baru pada lokasi tersebut, maka akan mempermudah akses transportasi dari gudang ke distributor yang ada karena peletakan gudang baru ini telah memperhitungkan. Gudang baru ini telah memperhitungkan jarak ke konsumen sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi yang akan dikeluarkan PT XYZ ini. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.